Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufan Zahid dari Universitas Jember yang mengikuti program MBKM Bilateral Universitas Jember dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada video ini, saya akan membahas mengenai polusi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai polusi pencemaran lingkungan di Desa Deket Kulon akibat aktivitas industri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Desa Deket Kulon adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Desa Deket Kulon berada pada wilayah yang strategis, yaitu sangat dekat dengan pusat kota Lamongan. Kecamatan Deket dilalui oleh jalan utama atau jalan provinsi yang menghubungkan kota Lamongan dengan kota yang terletak di timur Kabupaten Lamongan. Penduduk atau warga Desa Deket Kulon banyak yang berprofesi sebagai petani dan pembudidaya ikan tambak. Di Desa Deket Kulon, masyarakat Lamongan sudah mengenal desa ini sebagai daerah penghasil beras terbaik dan juga dikenal sebagai tempat penghasil ikan tambak. Desa Deket Kulon dalam sistem pertaniannya memiliki dua musim, yaitu musim panen beras dan ikan, di mana setelah mengadakan sistem pertanian beras, warga setempat menggunakan sawah bekas menanam padi untuk dijadikan sebagai tempat ikan air tawar. Pembahasan selanjutnya adalah perekonomian masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan. Sebagian besar masyarakat Desa Deket Kulon berprofesi menjadi petani. Mayoritas sawah dimiliki oleh masyarakat Desa Deket Kulon, di mana sangat jelas apabila dilihat dari segi ekonomi, mereka sangat bergantung pada musim panen padi dan ikan. Setelah musim panen padi selesai, musim panen ikan akan dilakukan setelah musim panen padi selesai. Jika panen ikan yang dilakukan oleh warga Desa Deket Kulon sukses, maka mereka mendapatkan penghasilan yang lumayan, yang ternyata tergantung dari jenis ikan yang dibeli, di mana apabila bibit ikan tersebut mahal, seperti udang panami, maka penjualan akan turut mahal. Namun jika warga Desa Deket Kulon gagal panen, dikarenakan musim tidak bagus, serangan hama dan tikus, maka petani mendapatkan kerugian yang besar. Setelah menjelaskan perekonomian masyarakat Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, di bagian ini saya akan menjelaskan lahan pertanian tercemar limbah industri pabrik. Seiring berkembangnya zaman, petani di Desa Deket Kulon mengalami gagal panen dan merasakan dampak pencemaran lingkungan, di mana lahan pertanian perlahan semakin berkurang karena adanya aktivitas industri-industri pabrik yang akan mencemari area sawah pertanian dan memakai lahan sawah masyarakat Desa Deket Kulon yang letaknya sebagian di pinggir jalan raya sebagai lahan industri pabrik. Seperti kebanyakan desa-desa yang berada di dataran rendah lainnya, mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani padi dan tambak. Kondisi fisik dan keadaan wilayah Kecamatan Deket sebenarnya banyak diisi oleh lahan pertanian, baik itu petani tambak ataupun petani padi. Namun area pertanian mengalami pergeseran yang semula banyak diisi oleh tambak atau sawah, kini perlahan berubah menjadi pabrik. Pembahasan selanjutnya adalah aktivitas industri pabrik mencemari lahan pertanian warga. Suhu udara di Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket bisa cukup panas ketika siang hari karena terpengaruh oleh polusi industri. Berada dan berlokasi di jalur strategis, perusahaan dan industri besar banyak melirik area sawah karena mereka akan mendirikan berbagai pabrik dan usaha-usaha lainnya. Masyarakat mengalami dampak dari perubahan setelah hadirnya pabrik-pabrik tersebut berdiri.
Salah satunya adalah faktor lingkungan. Muncul sebuah pertanyaan, yaitu mengapa area sawah warga tercemar? Setelah ditelusuri, ternyata aktivitas pabrik membuat area sawah dan tambak masyarakat tercemar karena aktivitas industri. Muncul pertanyaan lagi, yaitu mengapa banyak industri-industri besar dari luar yang melakukan pembangunan pabrik besar di desa dekat Kulon. Setelah ditelusuri, ternyata disebabkan oleh letak desa dekat Kulon yang sangat strategis dan UMR di Kabupaten Lamongan yang rendah, menambah keyakinan industri-industri besar dari luar untuk bisa menguasai lahan petani desa dekat Kulon untuk dijadikan pabrik. Pembahasan selanjutnya adalah paparan limbah berbahaya industri pada lahan pertanian. Wilayah Kecamatan Dekat dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi di Kabupaten Lamongan. Saat melewati Kecamatan Dekat, masyarakat akan melihat hamparan sawah sejauh mata memandang. Namun, wilayah ini telah berubah. Lambat laun bergeser menjadi kawasan industri yang didominasi oleh jenis industri manufaktur dan tekstil. Perubahan tata guna lahan di wilayah Kecamatan Dekat disebabkan oleh kegiatan industri yang memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar Kecamatan Dekat, terutama terkait pencemaran limbah pada lahan sawah, di mana limbah cair yang masuk ke area persawahan disebabkan oleh proses produksi yang dibuang ke gorong-gorong besar di samping jalan pantura yang tidak diolah dengan baik, sehingga menimbulkan pencemaran di Kecamatan Dekat. Limbah cair industri yang dibuang ke jaringan gorong-gorong besar telah mencemari sumber air bersih domestik dan lahan pertanian yang dapat menimbulkan degradasi lingkungan. Lahan persawahan di Kecamatan Dekat merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak limbah cair kawasan industri manufaktur dan tekstil. Adapun paparan kandungan limbah industri tekstil di lahan persawahan menunjukkan beberapa mengandung logam berat yang terdeteksi dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Limbah logam berbahaya juga dihasilkan seperti tembaga, seng, timbal, dan logam berat. Sebagian orang melihat berubahnya fungsi lahan di area pertanian di Kecamatan Dekat menjadi kawasan industri merupakan awal terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan pertanian menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas produk pertanian. Setelah membahas profil desa Dekat Kulon, perekonomian masyarakat desa Dekat Kulon, lahan pertanian tercemar limbah industri pabrik, dan limbah berbahaya industri pada lahan pertanian, di bagian ini saya akan masuk ke inti pembahasan, yaitu latar belakang dan penyebab konflik lahan pertanian tercemar limbah industri pabrik antara petani dengan pemilik industri. Konflik merupakan suatu gejala yang dalam konteks Indonesia sudah bukan menjadi fenomena yang asing lagi. Sumber daya yang dipermasalahkan dalam konflik las dan konflik lingkungan akibat aktivitas industri di desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan adalah lahan pertanian. Salah satu kelompok merusak lahan pertanian. Kelompok yang merusak lahan pertanian berada sangat dekat dengan lahan pertanian yang diperdebatkan, sedangkan kelompok petani bertempat tinggal berada jauh dari lahan pertanian tersebut. Konflik kelas dan konflik lingkungan akibat aktivitas industri di desa Dekat Kulon adalah sebuah gejala yang bukan menjadi fenomena yang asing bagi masyarakat Lamongan. Konflik yang berkembang di masyarakat merupakan suatu hal yang selalu ada dan sangat sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Konflik merupakan gambaran tentang perselisihan, percecokan, ketegangan, dan pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok.
seperti perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan. Konflik tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Setelah membahas latar belakang dan penyebab konflik lahan pertanian tercemar limbah industri pabrik antara petani dengan pemilik industri, saya juga akan menjelaskan konflik kelas dan konflik lingkungan akibat aktivitas industri di Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Konflik antara masyarakat dan perusahaan di Kecamatan Dekat pada beberapa tahun belakangan berawal dari kehadiran industri tekstil dan manufaktur yang melakukan kegiatan pencemaran lingkungan dengan tidak mempedulikan lingkungan sekitar. Masyarakat sekitar dan para petani belum pernah mendapatkan sosialisasi dan penyampaian dari pemilik industri mengenai kegiatan produksi di pabrik tersebut. Masyarakat baru mengetahui tercemarnya lahan pertanian atau sawah ketika mereka terjun langsung ke sawah dan melakukan aktivitas bercocok tanam. Masyarakat di Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat, yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani padi dan petani tambak, merasa resah melihat aktivitas industri yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut. Mereka khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan produksi tersebut. Akhirnya sejumlah tokoh pemuda dan tokoh masyarakat berupaya untuk menolak perusahaan tersebut agar tidak terus-menerus melakukan kegiatan produksi yang berujung pada pencemaran lingkungan. Aksi protes yang dilakukan oleh tokoh pemuda dan masyarakat menimbulkan konflik kelas dan konflik lingkungan. Konflik kelas adalah konflik yang terjadi antara kelas petani padi atau petani tambak dengan pemilik industri dalam mempermasalahkan wilayah pertanian warga. Petani tambak dan petani padi merasakan ketidakadilan dalam pemanfaatan lahan akibat perbedaan penguasaan kapital. Hal ini dapat ditemukan dalam daerah yang memiliki bentuk konflik seperti antara petani tambak dan padi dengan pemilik industri. Konflik kelas tersebut muncul akibat beroperasinya industri atau pabrik di daerah sistem pertanian tradisional. Sedangkan konflik lingkungan yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik salah satu pihak yang merugikan petani. Konflik ini kerap terjadi antara petani yang telah sadar akan keramahan lingkungan dan para pemilik industri yang masih mempraktekkan aktivitas produksi manufaktur dan tekstil yang tidak ramah lingkungan, serta merusak sistem pertanian warga Desa Dekat Kulon, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Itu tadi pembahasan mengenai polusi pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri di Desa Dekat, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Semoga video ini dapat memberikan wawasan kepada penonton dan juga dapat menyadarkan kita semua akan pentingnya menjaga lingkungan. Dalam melihat masalah lingkungan, ilmu sosiologi hadir untuk mengaji masyarakat yang telah menjadi bagian dari lingkungan hidup sekaligus lingkungan sosial. Perspektif sosiologi diperlukan untuk mengkaji mengenai lingkungan, di mana fenomena lingkungan telah menjadi suatu kajian interdisipliner yang bersinggungan dengan kondisi geografi, biologi, teknologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya suatu masyarakat.